Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Dwi Hadi Purnomo. Saya salah satu murid bimbingan Bapak dalam studi basis data. Saat ini saya mencoba menyampaikan apa yang sudah saya praktekkan di tugas satu ini. Saya tinggal di Bekasi, Pak. Kebetulan saya sudah menyelesaikan studi S1 manajemen saya di Universitas Terbuka juga. Dan saat ini saya semester pertama sebenarnya di S2 manajemen di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Tapi ini adalah semester kedua saya di S1 Sistem Informasi UT, Pak. Dan saya sangat antusias untuk program Sistem Informasi ini karena memang kebetulan saya sudah bekerja dari semenjak tahun 2000 ya. Saya lulus LTA tahun 99. Bekerja saya di depan komputer dan memang saat ini juga saya membawahi untuk divisi supply chain, procurement dan ekspedisi di salah satu perusahaan pertambangan di Salim Group, Pak, yang di Jakarta di pusatnya. Dan di channel saya sebelumnya saya banyak bekerja di planner, Pak, di peralatan alat berat di pertambangan, dan salah satu saya memperkenalkan tentang banyak hal tentang manajemen peralatan alat berat dan perencanaan khususnya di channel YouTube saya yang saat ini sebenarnya agak vakum dulu karena saya buat ini karena masa-masa COVID waktu kami semua kita work from home ya, ternyata banyak antusias ada pengembangan dari blogspot saya membuat beberapa sharing knowledge ke teman-teman planner ya di mana berada dan banyak antusiasmenya alhamdulillah. Jadi motivasi saya salah satu juga adalah ingin membuat satu aplikasi yang terintegrasi ya seperti ERP atau SAP dari basis-basis algoritma dan logika rumusan-rumusan yang sudah saya ketahui sebenarnya di dunia nyata dalam khususnya perencanaan alat berat. Dan saat ini adalah tahun saya di SCM, saya juga berkutat di seputaran tentang pembelian, pengiriman, pemakaian barang, transportasi semuanya. Tapi karena waktu, saya tidak membuat itu di dalam satu channel. Saya rencana ingin mengintegrasikan. Demikian, Pak, perkenalan singkat saya untuk memulai presentasi penyampaian saya dalam bentuk video untuk tugas satu. Nah, untuk basis data sendiri, saya sangat juga antusias, Pak, karena memang ternyata di balik hebatnya atau bagusnya satu program yang saya simpulkan, basis data itu adalah satu fundamental penting dalam fondasi satu perancangan program gitu. Memang beberapa kali saya coba memang untuk membuat aplikasi berdasarkan Microsoft Access ya, sudah lama sekali dari sejak 2003 sampai saat ini saya coba kembangkan. Cuma saya ada kendala karena basic datanya itu saya belum itu. Dan untuk kali ini Bapak kan mengajarkan kita tentang untuk pemrograman berbasis desktop, jadi memang relate sekali, Pak, untuk saya gitu, untuk tadi yang saya mention di awal untuk mengembangkan program-program sederhana tapi dengan logika-logika memang real world ya di perencanaan itu menjadi suatu program aplikasi berbasis desktop, Pak. Sebelumnya saya juga di semester lalu juga menempuh langsung studi untuk pemrograman berbasis web, Pak. Kurang lebih itu. Lanjut, Pak, ke dalam tugas yang Bapak berikan. Bentuknya adalah restoran. Terus contoh format untuk caranya seperti ini. Nasi Padang sama dengan dua. Memang sementara saya amati, mungkin nanti ke depannya saya mengembangkan tidak perlu kita tulis nasi padangnya sama dengan dua, atau cuma tulis kode daripada menu-menu itu yang primary key-nya, kita klik aja nomor berapa, nanti atributnya akan keluar nasi padang terus sama dengan dihilangkan, masuk ke misalkan ke GUI-nya, user interface-nya itu langsung ada satu kolom, kita klik aja 2 atau 10 atau berapa, lalu menghitung total biaya,
Lalu juga ada kondisi di mana order itu melebihi 100.000 maka dapat diskon 10% dari pembeliannya. Lalu terakhir mencetak struktur pesanan seperti yang umumnya, formatnya bisa mungkin nanti akan saya kembangkan lagi, gimana format itu bisa lebih normal ya. Jadi logikanya dalam aplikasi ini sudah jalan menurut saya dan saya praktekkan. Dan Bapak memberikan petunjuk-petunjuk key poinnya dalam menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Jadi keputusan dalam setiap kondisi. Oke, saya lanjut Pak. Saya mulai menjawabnya Pak. Oh ya, BTW ini nanti saya bakal convert ke PDF Pak. Lalu saya akan submit. Saya akan juga sertakan link video ini Pak untuk Bapak. Mudah-mudahan berkenan. Saya mohon bimbingannya selanjutnya Pak. Supaya saya bisa lebih berkembang. Bapak nggak keberatan, mohon saya boleh minta nomor teleponnya Pak untuk konsultasi. Tapi dengan saya tidak akan mengganggu, mungkin minggu sekali atau 2 minggu sekali ada hal-hal yang ingin sekali saya diskusikan lebih lanjut Kak dengan Bapak Pak. Nah, senang sekali dapat berkenalan dengan Bapak Pak. Lanjut Pak, import Java Utility Scanner adalah kode untuk mengambil library. Java Utility Scanner adalah untuk merekam input dari pengguna. Lalu kelas pertamanya untuk di menu item, saya buat kelas name, price kategori sesuai uraian tugas. Dan untuk tipe datanya string untuk name, double untuk price, dan string untuk kategori. Lalu menu itemnya saya juga membuat kelasnya seperti ini. Lalu untuk public kelasnya saya bikin sini ada judul tugas 1 tanpa pengulangan. Karena sebelumnya saya pakai pengulangan, tapi nggak apa-apa, fundamentalnya ini perlu sekali memang saya mengerti, paham betul tujuan Bapak agar kami mahasiswa ini mengerti fundamentalnya dulu. Ya. Oke, lalu menyiapkan menu, Pak, ada kelas baru, item 1, item 2, 3, 4, 5. Ini adalah pilihan menu, Bapak jelaskan kita minimal 5, saya kebetulan bikin 6 di sini. Ini konsepnya sudah mulai ke array item dan harga kelompoknya. Jadi arraynya nasi padang, nilainya adalah 25.000 dan array ketiganya adalah makanan, kategorinya makanan, dan salah satu dari menu ini adalah kategorinya adalah minuman. Lalu agar konsumen bisa beraksi dengan program ini, tentunya kita bikin satu fungsi lagi, sistem out print line ya. Menurut restoran ini hanya sekedar teks di awal. Nanti setelah ini saya akan buka Pak aplikasi ini. Kebetulan saya mencobanya dengan Visual Studio Code. Saya ada netin, cuma agak berat ya di komputer saya, dan memang kebetulan saya sudah agak familiar Pak dengan Visual Studio Code. Kemudian Bapak berkenan. Oke, ini adalah menu-menunya. Terus ini juga ada set box-nya. Jadi ini adalah silakan menu dengan kita batasi input data dari scanner itu dengan format seperti ini. Ada petunjuk di awal, lalu sampai dengan jumlah, lalu adalah kanan 1, 2, 3 sampai ke 4 kali. Kali ini saya coba sampai ke 4 kali. Kanan 1 ada nanti user atau kita akan input mungkin dengan tab ya, biasanya zaman sekarang keliling ke customer atau mungkin di meja kasir nanti bakal diinput. Adalah kondisi-kondisi pada pesanan-pesanan dengan kondisi 1 sampai dengan 4. Nah, lalu kondisi kedua adalah teksnya. Karena teks sendiri sudah kita masukkan di sini untuk total cost adalah teks ya. Jadi kalau misalkan dia lebih daripada 100.000 maka akan dapat diskon otomatis 10%. Dan service charge-nya kebetulan di sini saya masukkan ada 20.000 dan penjumlahannya adalah di sini final total cost ditambah tax ditambah service charge. Terus kalau misalkan dia di bawah 100.000 otomatis diskonnya adalah 0. Oke, ini seperti ini. Jika dia di bawah
beli besar, maka dia akan mendapatkan diskon 10% kurang lebih begitu Pak. Yang sementara ini saya masih pahami, saya masih intens untuk belajar. Memang ada kalau di waktu karena dalam keseharian bekerja juga sampai Jumat dan malamnya juga saya harus juga ikut kuliah S2 Senin sampai Jumat, dan saat ini juga saya juga pelajari. Jadi mudah-mudahan berkenan. Lalu untuk mencetak itu biasa memanggil fungsi system out print line, lalu di ini kita bakal print formnya, mengkalkulasi semuanya, dan terakhir kita harus menutup fungsi scanner kita karena di awal sudah kita buka untuk scanner interaksinya. Lalu kita membuatkan lagi static double untuk menu itemnya. Kondisi jika dalam kondisi ternyata entry data itu nggak sesuai dengan rumusan yang parameter yang sudah kita tentukan, seperti di awal, nama menu sama dengan berapa jumlahnya, seperti itu. Lalu saya gunakan juga if akan kembali, maka akan berulang dari setiap kondisi 4 kali perulangan itu. Kurang lebih seperti itu Pak, dan hasilnya seperti ini. Di awal akan kita print dulu menu-menu yang ada, lalu pilihannya, lalu kita akan berikan informasi di dalam pengguna kepada kasir dan juga customer, nama menu sama dengan jumlah. Lalu di sini saya coba entry nasi padang sama dengan 2, air mineral 10, kopi dan lain-lain, maka otomatis akan langsung mengkalkulasi semua sampai dengan total akhirnya berapa. Ini saya kerjakan di dalam satu direktori Git saya, agar saya di rumah langsung tune in lagi apa yang saya sudah kerjakan mungkin di sela-sela waktu pekerjaan saya, dan sebaliknya misalkan saya di rumah dan misalkan saya bekerja, saya bisa tune in lagi di sela-sela waktu pekerjaan saya di dalam direktori Git Pak. Kurang lebih itu Pak untuk tugas yang saya sudah selesaikan tugas satu ini. Langsung saya ke direktori kerja saya Pak. Ini adalah direktori kerja saya, rumusannya tadi yang saya copy paste yang sudah saya paparkan sebelumnya. Lalu hasil daripada kode-kode ini saya coba lagi, tadi barusan saya sudah coba dan saya pastikan masih berhasil. Oke, saya coba running lagi. Saya running di sini atau bisa saya running di situ, karena saya sudah menciptakan satu public class, dan ini dalam program aplikasi Java, pemrograman Java, bahasa Java. Saya coba running lagi. Oke, berjalan seperti sebelumnya. Masukkan pesanan satu, misalkan saya memasukkan pesanan pedang, misalkan 10. Oke, ketika misalkan saya pesan dengan hotel ini di kami, langsung menciptakan, karena ini sementara kali pesanan menjumlahkan sesuai kalkulasi yang sudah dikondisikan di dalam pengkodaan. Jadi total biayanya sekian, biaya pajaknya sekian, biaya pelayanannya kasnya misalnya 20.000 ya. Saya tahu apakah ini efektif atau enggak, tapi di sini ada opsinya yang saya coba compile dalam satu aplikasi pesanan juga. Oke. Seperti itu Pak, kurang lebih dapat diskon dari total pesanan itu 21.500 karena di atas 100.000 pesanannya. Kalau biayanya sudah 450.000. Jadi berfungsi dengan normal dan cukup baiklah menurut saya Pak. Tugas satu dengan pengkondisian dengan struktur perulangan. Kurang lebih itu Pak yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan masih terus dapat bimbingan dari Bapak. Terima kasih Pak, mempersingkat waktu. Saya Dwi Heri Purnomo, izin Pak untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.